Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqal azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini, di hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kita menghitung nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Terutama dipanjangkan usia kita dalam keadaan iman Islam, diberikan kesehatan jasmani dan ruhani, disokong pula kita dengan taufik sehingga kita bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk menunaikan satu perintah Allah, yakni salat Jumat. Harapan kita semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semua dengan izin Allah, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sebagai bangsa yang besar yang setia memegang negara kesatuan Republik ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah hampir 70 tahun kita merdeka. Semua ini saudara sekalian atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, para pendiri kita, the founding father, mereka dalam pernyataannya menyatakan kemerdekaan ini dengan mengatakan dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Saudara sekalian, pernyataan yang cerdas dan religius. Kemerdekaan bangsa ini, saudara, sekalipun kita berusaha dengan mempertaruhkan nyawa kita, hakikatnya kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih dijajah sampai hari ini. Tapi terkadang kita lupa, saudara sekalian, kemerdekaan yang oleh para syuhada, para pahlawan bangsa ini, mereka upayakan, diperjuangkan dengan tetesan darah, menyambung nyawa. Ternyata kita terkadang lupa untuk mensyukurinya. Kita baca dalam satu keterangan, Ibnu Athaillah al-Iskandari mengatakan, malam ya'rif qadra ni'am biwijdaniha arafa biwujudi faqdaniha. Seseorang tatkala dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan tatkala adanya, maka tatkala nikmat itu hilang baru terasa pada dia. Saudara, bangsa yang besar ini
mendapatkan kenikmatan merdeka. Sekarang kita hidup di republik ini dengan aman damai. Tapi kalau kita lihat saudara sekalian, saudara-saudara kita di Timur Tengah, hari ini untuk mendapatkan kemerdekaan, ketenangan, kenyamanan hidup saudara sekalian sangatlah susah. Kita lihat saudara, di Libya masih bergolak. Nyawa manusia sepertinya tidak ada harganya. Di Irak sampai sekarang belum selesai. Di Mesir pun masih berkecamuk di antara mereka peperangan. Kemudian di Syria, Afghanistan, dan saudara kita yang lainnya masih mereka itu berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk merdeka. Bagaimana mendapatkan kenyamanan hidup. Saudara, bangsa ini Allah berikan kemerdekaan dan sekarang kita rasakan. Oleh karena saudara sekalian, syukuri nikmat ini. Mudah-mudahan dengan kita mensyukurinya, negara ini semakin makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Islam di Indonesia barangkali agak berbeda dengan yang di Timur Tengah. Ajaran agamanya sama, tetapi cara pembawaan mungkin secara geografis mempengaruhi. Agak temperamental di Timur Tengah sana. Perbedaan sedikit, mereka akan angkat senjata. Yang kita lihat saudara kita antara Sunni dan Syiah, mereka berperang satu sama lain. Tapi di Indonesia saudara sekalian, alhamdulillah masih kita bisa pertahankan. Kita punya rasa tolerans, tenggang rasa, tepo seliro. Jangankan sesama kita umat Islam, kepada non-Islam pun kita saudara sekalian, kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, penuh dengan kerahmatan, Islam yang lembut, sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendapat informasi baik dari media cetak, televisi dan lain sebagainya, bahwa ada orang-orang tertentu yang masuk ke Indonesia. Mereka ingin membawa paham yang seperti Timur Tengah sana, yang kita kenal dengan ISIS. Saudara sekalian, kalau kita lihat sepak terjangnya semakin hari semakin terlihat, itu bukan wajah Islam dengan cara-cara kekerasan demikian. Mereka ternyata lebih banyak mengurus masalah ladang minyak untuk mereka jarah. Saudara, umat Islam yang mungkin mereka kurang dalam pengertian Islamnya, jauh dari ulama, mereka ikut-ikutan. Dan banyak orang yang memproklamirkan diri, mereka tegakkan bendera ISIS dan akhirnya berurusan dengan yang berwajib. Saudara sekalian, disadari atau tidak, anak-anak muda terpengaruh dengan adanya internet dan lain sebagainya, propaganda yang mereka sebenarnya tidak tahu siapa itu ISIS itu. Ternyata saudara sekalian, kalau kita lihat sepak terjangnya, kalau benar mereka membantu Islam demi izil Islam wal muslimin, kenapa mereka tidak ke Palestina membantu saudaranya yang sedang dihancurkan oleh Zionis Yahudi? Tapi kenapa mereka justru merusak negara-negara yang sedang berusaha untuk bangkit seperti Syria dan Irak? Kita curiga, jangan-jangan ada orang-orang tertentu yang tidak suka kepada Islam, dia cari orang-orang yang bisa dibeli akidahnya, dia proklamirkan keamiran, khalifahan yang sebenarnya saudara sekalian tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Islam ajaran yang rahmatan lil alamin. Di Indonesia saudara sekalian, para pendahulu kita, para wali-wali Allah menyebarkan Islam dengan cara mereka berkebudayaan, kearifan lokal, dan diterima oleh bangsa ini. Kita tahu sejarah saudara sekalian bahwa leluhur kita kebanyakan beragama Buddha dan Hindu. Tapi dengan datangnya para wali dari Timur Tengah, mereka mendakwakan Islam yang santun,
disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Lambat laun tidak terasa hampir 90% bangsa ini memeluk agama Islam. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang menganggap remeh perjuangannya, tinggal kita. Kalau memang kita mampu 10%, kita Islamkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau melihat sepak terjang sekarang, orang-orang yang katanya lebih sunnah daripada orang lain, itu justru jauh panggang daripada api. Jangankan untuk menarik umat orang-orang di luar Islam, dengan saudaranya pun mereka tidak lapang dada. Berusaha tampil beda dan terkadang merusak ritme yang sudah ada di masyarakat. Mereka hendak merubah, ternyata yang ada adalah konflik di antara masyarakat. Saudara kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau ditanya istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi seperti Quran. Dan Quran kita tahu saudara sekalian, dari 6.000 ayat lebih, 6.660 ayat. Setiap hukum yang Allah undangkan kepada manusia, yang sepertinya kelihatan keras, kaku, rigid dan lain sebagainya, ternyata Allah awali semua itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah tunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu pengasih, penyayang. Setiap Islam, setiap hukum yang ada dalam Al-Quran tujuannya untuk kebaikan manusia. Coba saudara, Islam itu rahmatan lil alamin, tidak ada yang keras. Setiap ada masalah yang sepertinya manusia tidak mampu, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat satu kewajiban, harus berdiri. Kalau tidak bisa boleh duduk. Kalau tidak bisa dia berbaring. Dan terakhir dengan isyarat-isyarat. Diharamkan daging babi, diharamkan bangkai. Tapi paniturra ghairu bagin fal adin fal ismale. Tatkala dalam keadaan kepepet saudara sekalian, darurat, hal yang tadinya dilarang dibolehkan. Itu agama saudara sekalian yang memudahkan kita untuk bisa melaksanakannya. Saudara kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, Nabi tampilkan Islam pada dirinya dengan cara yang santun. Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Cintailah orang yang di bumi, maka akan mencintai kamu yang di langit. Nabi tidak hanya bicara, tapi Nabi buktikan. Bukan kepada umat Islam saja, tapi non-Islam saudara sekalian akan mendapatkan kerahmatan dari Nabi. Satu contoh saudara sekalian. Di Madinah, Nabi apabila mengadakan kenduri, Nabi memotong kambing, maka yang pertama tetangganya Yahudi yang akan diberikan daging itu. Bahkan Nabi dalam satu riwayat rela dengan ikhlas menyuapi orang Yahudi yang sudah stroke dan buta setiap hari. Bayangkan saudara sekalian, jangankan kepada umat Islam, Yahudi yang kata dianggap musuh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi ditampilkan santunnya itu saudara sekalian. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saudara sekalian di Indonesia kita laksanakan sekalipun belum sepenuhnya. Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin. Kita kenal ukhuwah Islamiyah, tapi juga kita kenal ukhuwah basyariyah. Ingat saudara sekalian, bangsa ini merdeka, ada juga andil daripada orang-orang yang non-Islam. Kita kenal Walter Mongisidi dan lain sebagainya. Mereka pahlawan-pahlawan bangsa. Oleh karena saudara sekalian, kita umat Islam mengakui jasa-jasa mereka dengan menempatkan sesuai dengan porsinya. Artinya kita tidak akan memaksakan orang non-Islam agar masuk surga dengan kita dengan cara paksa. Mengajak Islam dengan cara yang baik, yang santun. Kemarin saudara sekalian, acara 17-an Al-Fakir diundang oleh satu kelompok komunitas. Saya tanya kepada RW setempat, ini acaranya apa Pak?
malam renungan. Kemudian apa isinya? Ya ceramah Ustaz. Ternyata saudara sekalian di lapangan itu 90% itu orang-orang Konghucu. Saya pikir kenapa tidak panggil pendetanya? Kenapa Ustaz? Saudara sekalian, mungkin mereka ingin dengar sebenarnya Islam itu apa. Oleh karena saudara sekalian, kalau kita ngotot, kita tampilkan Islam yang keras, Islam yang ganas, saudara sekalian, maka mereka akan lari. Keberhasilan Nabi dakwah, saudara sekalian, kesantunan beliau. Maka dalam Al-Quran Nabi dikatakan Ra'ufur Rahim, santun dan belas kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfadu min haulik. Maka dengan sebab rahmat yang Allah berikan kepada engkau ya Muhammad, lintalahum, engkau menjadi lembut, pribadi Nabi yang tahan banting, tidak pendendam, pemaaf luar biasa. Bahkan kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfadu min haulik. Kalau engkau keras hati, berangasan, maka lanfadu min haulik, mereka akan lari daripadamu. Saudara sekalian, kalau kita saudara punya tetangga non-Islam, kita perbaiki. Kita tampilkan kita yang akan menjadi contoh sebagai kudwah. Oh, orang Islam itu baik. Dengan harapan mereka memeluk Islam, mereka ikut kita dengan sukarela tanpa paksaan. Itu yang dilakukan oleh para pendiri kita, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, rahmat Allah yang diberikan kepada kita, ternyata itu pun yang akan membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda dalam satu sabdanya bahwa innakum la tadkhulul jannah bi amalikum wala anta ya rasul wala ana illa aytaghamadallahu bi rahmati. Kalian tidak akan pernah masuk surga dengan amal kalian. Bagaimana dengan anda ya Tuhan ya Rasul? Wala ana, aku pun tidak demikian, tidak akan masuk surga. Tetapi Allah sudah naungi aku dengan rahmatnya. Oleh karena saudara sekalian, rahmat Allah yang kita cari dalam hidup ini, rahmat Allah yang kita tebar, kerahiman, kerahmatan yang kita tampilkan di masyarakat, agar orang non-Islam ikut kita. Kemudian juga kita tampilkan Islam yang lembut, agar orang-orang yang membenci Islam semakin hari semakin tahu dia bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Saudara, dalam Islam pangkat kewalian itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang diidamkan. Ada kita kenal dengan wali abdal. Nabi bersabda, budala ummati la yadkhul jannah bi kasrati salatin wala siyamin walakin yarhamuhumullah bi salamati sudur wa sakhawati nafsi wa rahmati li jamil muslimin. Para kekasih-kekasih Allah dari umatku, kata Nabi, mereka masuk surga bukan dengan sebab memperbanyak salat, bukan dengan sebab memperbanyak puasa, tetapi Allah rahmati mereka dengan lapang dada, dermawan hati, warahmatu, dan sayang kepada semua kaum muslimin. Oleh karena saudara sekalian, kesempatan yang baik ini kita introspeksi sebagai umat Islam. Sudahkah kita menampilkan Islam yang rahmatal lil alamin? Kalau tidak, kita tampilkan itu. Jangan kepada orang-orang non-Islam, sesama kita dulu. Terkadang saudara, gara-gara orang salaman habis sholat pun bisa ribut, karena dianggap salaman itu mungkin akan memasukkan ke neraka, nauzubillah min dzalik. Saudara kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya kita bangun tasamuh seperti waktu-waktu yang lalu. Yang salat tidak pakai kunut tetap mau dia bermakmum kepada yang kunut. Dan orang yang berdoa dia angkat tangan untuk menghormati. Orang habis salat kemudian mengajak salaman, dia sodorkan tangannya. Sama-sama satu sama lain menghormati. Mudah-mudahan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita saudara sekalian, semoga bangsa ini semakin besar, semakin makmur. Para pembesarnya diberikan kesabaran, amanah yang bisa
mereka itu mengarahkan bangsa ini kepada kebaikan-kebaikan dalam mereka menjalankan tugas sebagai kepala negara nantinya, apapun pangkatnya, presiden, menteri dan lain sebagainya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah luruskan, diberikan sifat amanah kepada mereka, dan mudah-mudahan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah. Lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul as-sadiqul wa'dul amin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi zair mukarramin amma ba'd. Fa ikhwani rahimakumullah, usikum wa bitaqallah ta'ati la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. May yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa innallaha amarakum ba'da bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa salasa bikum ayal mu'minun. Faqala azza min qaulin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in lam ihsan ila yaumiddin wa alaina minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izil islam wal muslimin wa ahlikil kabarta wal musyrikin wa la tajalna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikru akbar. Astaghfirullahaladzim. Aqimis shalah.